Shalom, dulur-dulur Gamoners yang terkasih dalam Tuhan. Kita jumpa lagi dalam ibadah virtual Gamoners edisi bulan September tahun 2021. Ibadah virtual ini kita adakan setiap 1 bulan 1 kali, setiap hari Kamis, minggu ketiga, pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat ya. Sebelumnya saya ingin menyapa beberapa teman dulur-dulur Gamoners yang sudah bergabung saat ini. Ada Bunda Neswi, ada Hana Murad, ada Hana Kwan, Hong Liang, Enita, Adrianto, Iren, TJ, Tino, Shalom semuanya, ada Pak Charles juga, Shalom semuanya, Reni, Poppy, Yani, Eri, semoga semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Oke, sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit tujuan dari kita mengadakan ibadah virtual ini. Yang pertama itu adalah untuk menjawab kerinduan rohani dari dulur-dulur Gamoners untuk bersekutu di dalam Tuhan. Gak terasa kita ini sudah 1,5 tahun hidup di dalam pandemi. Kita tidak bisa ibadah seperti biasanya, tidak bisa ibadah tatap muka, dan banyak dari kita yang merasa lapar dan haus akan Tuhan, tapi nggak tahu gimana caranya gitu kita memuaskan rasa lapar dan haus kita. Diharapkan melalui ibadah virtual ini kita bisa saling menjaga, kita sama-sama menjaga api Roh Kudus yang ada di dalam kita untuk tetap menyala-nyala kita di dalam Tuhan. Yang kedua, ibadah virtual ini adalah sebagai sarana untuk kita bertumbuh bersama-sama. Untuk itu kami mengajak dulur-dulur Gamoners untuk kita sama-sama melayani di tempat ini. Mungkin ada yang mau melayani sebagai singer ataupun worship leader, sharing firman Tuhan, ataupun kesaksian dan juga doa syafaat. Ayo kita pakai kesempatan yang ada ini, kesempatan yang Tuhan berikan buat kita ini, untuk kita ini bisa dipakai sebagai alat Tuhan, menjadi alatnya, menjadi berkat bagi teman-teman kita semua, teman-teman Gamoners khususnya ya, dan juga nggak menutup kemungkinan buat lebih banyak orang lagi hidup kita dipakai oleh Tuhan. Juga ada pengumuman tambahan, dalam beberapa minggu ini kita sudah membuka layanan doa, jadi buat dulur-dulur Gamoners yang butuh pelayanan untuk didoakan, setiap hari kita menyediakan waktu, menyediakan melalui Zoom online ini, yang butuh dukungan doa bisa menghubungi Saudari Mila, ataupun Saudari Ria, dan juga Ice, ataupun saya, kita bisa doakan sama-sama, atau Agnes Handayani juga. Jadi teman-teman yang sangat membutuhkan dukungan doa, kita sama-sama berdoa, karena kita percaya doa itu sangat besar kuasanya. Sudah ada beberapa teman-teman dari kita yang mengalami kuasa Tuhan melalui kuasa doa ini. Oke, teman-temanku yang terkasih, sebelum kita masuk lebih dalam lagi di dalam pujian dan penyembahan, kita satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan hari ini. Kalau kami boleh Kau persatukan di dalam ibadah online ini Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang memimpin acara ini dari awal sampai akhir. Kami sungguh rindu Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau. Kami sungguh rindu melihat lawatan-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Kau berkata 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir. Dan kami percaya Tuhan saat ini Kau ada di tengah-tengah kami. Mari Roh Kudus, Engkau bekerja lebih lagi, Kau gerakkan hati setiap kami. Kami boleh mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Kami siapkan hati kami mau memuji dan memuliakan Engkau lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saya persilakan Mila. Amin. Oke, Gamoners, kita akan singkatkan lebih lanjut. Pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita,
kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkan memujinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkan memujinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkan memujinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya, kita lebih dari pemenang. Kita akan mendengarkan lebih lagi. Kita akan mendengarkan sharing kita. Kasih-Mu, karya-Mu yang
give our life to you so that you can plan it, can finish it. So we want to glorify your name, Lord, with our life, with our thoughts, with our singing. Glory to you, Lord. Tak pernah gagal rencanamu, berani jalanku, kuasamu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku kau sediakan. Tak pernah gagal rencanamu, terangi hidupku, kuasamu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan dalammu. Harapanku di dalammu, hanya kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman Tuhan Yesus, Allah Bapa yang di surga, kalau sebentar kami akan mendengarkan suara-Mu ya Tuhan, berbicaralah Engkau Roh Kudus pada malam hari ini. Engkau berbicara ya Tuhan, juga buat setiap yang kesaksian ya Tuhan, Engkau pimpin malam hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi setiap ya Tuhan, Kamuners ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, marilah kita menyerahkan hati kita pada Tuhan. Karena percayalah, anugerahnya cukup buat setiap kita. Haleluya. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya.
setiamu Kau nyatakan bagiku Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku Kemuliaan-Mu Kau janjikan Aku tetap percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku Ku berserah di dalam kekuatan-Mu hanya Kau segalanya bagiku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku Ku berserah di dalam kekuatan-Mu Ku percaya Tak akan ku takut, tak akan ku gentar Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku Ku berserah di dalam kekuatan-Mu hanya Kau segalanya bagiku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku Ku berserah di dalam kekuatan-Mu Ku percaya Ku berserah di dalam kekuatan-Mu Ku percaya Ku berserah di dalam kekuatan-Mu Ku Kan Agnes. Oke, makasih Lisan. Selamat malam teman-teman semuanya. Malam ini firman Tuhan kita ambil dari the book of Jeremiah, chapter 29. Khusus di fokusnya di verse 11 to 13 ya. For I know the plans that I have for you, declare the Lord, the plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Then you can well call on me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me, and when you seek me with all your heart. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. So, teman-teman, ayat ini adalah salah satu ayat yang sangat terkenal, namun sering juga diambil out of context ya, di mana kita seolah-olah Tuhan itu menjanjikan kekayaan, prosperity, and instant solution ke masalah-masalah kita. Kadang-kadang ayat ini juga disalahgunakan untuk gereja untuk menarik peserta sebanyak mungkin ya, seolah-olah kalau mereka ikut gereja, ikut percaya dengan Tuhan, masalah itu semua akan hilang. Kalau sempat, mungkin teman-teman bisa membaca the whole chapter of the book of Jeremiah dari awal sampai akhir ya. Chapter 29 ini untuk bisa dapat gambaran lengkap secara historinya itu bagaimana. Long story short, sebenarnya ayat ini ditujukan untuk orang-orang Israel dalam masa exile. Waktu itu mereka di bawah jajahan Egyptian dan Babylonian. Orang-orang Israel itu melanggar janji dengan Tuhan. Mereka menyembah dewa-dewa, commit adultery, prostitution, corruption, dan jauh gitu dari Tuhan. Jadi Tuhan tuh kecewa, he's disappointed, but Tuhan tuh sangat cinta ya, karena orang-orang Israel tuh ya anaknya Tuhan. Jadi Tuhan tuh meraih, he's trying to reach out to them, dan berfirman melalui Jeremiah, which is salah satu prophet waktu itu. Tuhan memberi peringatan ke orang-orang Israel bahwa mereka tuh akan menjalani kesusahan dalam waktu yang lama, selama 70 tahun waktu itu. Tapi Tuhan juga janji kalau Tuhan mempunyai sesuatu rencana yang besar, dan rencana itu penuh dengan hope and future itu ya. Terus secara tidak langsung kita juga bisa mengambil makna dari ayat ini ya, fast forward ke kehidupan kita sekarang ya. Seringkali kita tuh dihadapi dengan masalah yang nggak selesai-selesai, atau kerja kita kok hasilnya sia-sia. Seringkali kita kecewa, takut, khawatir, cemas, putus asa. Apalagi kalau yang namanya masalah nggak selesai-selesai. Contohnya aja pandemi ini, yang dulu kiranya dalam setahun selesai, setelah ada vaksinasi bisa selesai, ternyata ya varian yang nggak selesai-selesai. Jadi dampaknya bukan cuma dari secara fisik, tapi rohani, spiritual, ekonomi, sosial. Terus ada gitu ya, terus kita kehilangan orang-orang yang dekat dengan kita. Keluarga juga banyak yang dipecah belah ya. Itu divorce rate during pandemic is at the highest. Terus kita tuh kadang-kadang tanya gitu, ini semuanya untuk apa gitu? Kalau Tuhan itu punya rencana, dan rencana Tuhan itu selalu indah, so why is this all happening gitu kan ya? Saya mau mungkin ngambil contoh yang saya alami juga ya, waktu SMA kelas 2 ditinggal mama gitu ya. Papa mama itu di depan saya tuh enggak pernah sekalipun bertengkar gitu ya. Mulai pagi sampai malam praktek bareng, jadi bangun sampai tidur lagi itu selalu bersama berdua, pasangan yang sudah sehati, seraga sejiwa. Tiba-tiba mama dikasih percobaan, waktu itu kanker ya, yang stadiumnya udah tinggi sekali, padahal mereka juga sudah check up. Jadi semuanya sudah dijalankan, tapi ternyata juga nggak ketahuan, dan akhirnya dalam waktu yang pendek mami diambil gitu ya. Sampai sekarang pun saya juga nggak mengerti kenapa itu terjadi, dan apa itu hubungannya dengan rencana Tuhan yang lengkap untuk saya, karena selama ini saya juga masih dalam proses perjalanan itu. Yang saya bisa merasakan dalam kesulitan apapun, dalam kesedihan apapun, kegagalan apapun,
Dan kehilangan mama itu cuman at the beginning, setelah itu perjuangan dan tantangan tidak selesai-selesai ya, ke Amerika, sekolah di sini juga setengah mati, belajar Inggris, belajar ini itu, terus masuk komunitas langsung dengan orang-orang Amerika yang nggak usah belajar bahasa Inggris lagi, cari kerjaan ditolak nggak tahu 30 kali mungkin ya, ada lebih, terus gagal dengan pernikahan pertama, terus masalah di kantor, terus saja tidak selesai-selesai. Yang saya bisa ambil dalam perjalanan ini itu setiap kali kesulitan itu kok saya semakin dekat dengan Tuhan. Soalnya kalau pada masa-masa yang sudah nggak bisa apa-apa, sudah geletak, sudah tidak ada jalan lain, ya nggak bisa ngapa-ngapain kecuali berdoa itu ya. Jadi kembali ke ayat tadi ya. Then you will call on me and come and pray to me and I will listen to you. Tuhan itu nggak pernah mengabaikan doa kita. Kadang-kadang kita tuh maunya ini, tapi Tuhan mempunyai rencana yang lebih dari kita. Dan kadang-kadang bukan waktunya tidak sama, tempatnya tidak sama. Tapi kalau kita selama perjalanan itu dekat dengan Tuhan, jadi kita semakin peka dengan rencananya, dan kita bisa lebih dekat dengan Dia ya. Because at the end of the day, isn't that all we want? Ya, yang kita maui sebenarnya, yang kita kepingini itu menjadi satu dengan Dia ya, to be more like Jesus and less like me. Oke, itu renungan yang mau saya bagikan dengan teman-teman. Dengan ini saya buka forum untuk teman-teman lain yang mempunyai pengalaman untuk sharing bersama juga. Saya serahkan ke Hana Murad. Silakan Hana. Makasih. Terima kasih Agnes. Suaraku cukup jelas kah? Ya, oke. Aman. Oke, saya buka dulu ya catatannya, kerepeannya. Ini aku sharing kayaknya cocok banget nih sama yang Agnes baru tadi share juga. Ini sharing tentang pengalamanku berserah pada Tuhan ya. Ini mulai dari pengalaman waktu lahirnya anak pertamaku. Aku nggak tahu, mungkin beberapa udah dengar, anakku lahir 14 tahun yang lalu, extreme premature. Prematur ekstrim, dia 28 minggu cuma. Kalau ibu-ibu tahu di sini kan anak-anak normal 40 minggu ya. Nah ini 12 minggu kecepatan, jadi dia 3 bulan kecepatan. Kenapa waktu itu nggak tahu juga ya, karena itu preeklamsia aku. Dari awal mungkin sudah agak bermasalah, bahkan waktu itu biasanya kalau di Belanda, aku waktu itu tinggal di Belanda, waktu habis lulus SMA, kuliah ke Belanda pada saat punya anak juga masih di sana. Nah kalau di Belanda itu biasanya orang kalau nggak ada masalah akan ditangani sama bidan gitu. Cuma karena aku memang ternyata tekanan darahnya cukup tinggi, udah aku baru ditangani sama ginekolog. Dan waktu itu memang suamiku posisinya kerja di luar negeri malah waktu itu. Jadi dia cuma ada kalau lagi weekend. Nah, terus tapi karena aku sudah biasa ngelakuin semuanya sendiri ya, karena udah biasa tinggal di Belanda. Oke lah, everything was fine. Sampai suatu hari aku ngerasa kok sakit terus, lama-lama kok mulai kayak mau pingsan, geliang, dan mulai suatu malam malah udah mulai sakit di punggung gitu. Terus aku baca, kenapa ya aku sakit di punggung? Aku baca, itu kontraksi. Terus aku telepon rumah sakit, dia bilang, loh kamu kenapa kok teleponnya ke rumah sakit gitu? Ya karena aku ditangani sama ginekolog di sini. Oke, kalau gitu datang aja langsung diperiksa. Terus aku diperiksa, susternya udah nggak ngomong apa-apa lagi, langsung lari. Terus bawa dokter gitu. Dokternya bilang, kamu tekanan darah kamu 200 lebih kalau nggak salah. Aku malah sudah lupa gitu. Dia bilang, this is very serious, kalau kamu kalau kita periksa, kalau memang preeklamsi ya nggak bisa ya, harus dikeluarin gitu, karena buat ibunya juga bahaya. Terus aku ya mulai dari saat itu udah mulai kayak kok makin lama makin buruk gitu diagnosanya, tapi ya udah nggak bisa apa-apa gitu. Terus sampai akhirnya dipindah ke rumah sakit lain yang punya unit neonatologi, aku akhirnya dioperasi. Aku sedikit cerita juga, waktu sebelum dioperasi itu
kan aku udah dikasih obat yang sangat ekstrim, magnesium sulfat kalau nggak salah. Tapi tekanan darahku nggak turun-turun sampai akhirnya 4:30 pagi waktu terjadi kejadian itu aku ke rumah sakit jam 11 malam. 4:30 pagi itu dokter mungkin udah bersiap, semua udah dipanggil, tapi karena nggak turun ya mereka mulai nyiapin ya. Ini kan anaknya lama-lama juga makin lemah gitu, jadi siap-siap aja for the worst gitu mungkin. Tapi nggak tahu kenapa aku udah pasrah waktu itu, terus tiba-tiba turun gitu, sampai dibawa lari-lari ke operation room, dan di situ lahir. Aku baru 28 minggu. Itu sangat heartbreaking ya untuk melihat anak yang baru 28 minggu karena nggak kayak bayi. Nggak ada fatnya, mereka belum nyimpan fat, kulitnya transparan, terus semuanya penuh dengan kabel. Ya dia dari hidung, dari mulut, dari badan. Tapi ya oke lah, nggak bisa lain gitu. Terus aku dikasih tahu anak-anak prematur ini akan lebih berada di rumah sakit sampai seharusnya mereka lahir gitu. Berarti kan 12 minggu ya. Ya udahlah. 2,5 bulan aku cuma kayak hidup ya kayak autopilot aja gitu. Setiap hari 2 hari sekali ke rumah sakit, malah kadang-kadang kalau lagi malam itu kan dia drop, jadi kita datangnya tuh jam 9 malam sampai jam 12 malam gitu, demi kita bisa ada metode kanguru namanya, anaknya harus digendong tapi nggak pakai baju gitu. Nah terus tapi udah selama 2,5 bulan itu bisa dibilang masa yang terberat di dalam hidup kami ya, karena benar-benar nggak tahu apa yang terjadi besok. Bisa hari ini oke, besoknya tiba-tiba jelek, lusanya malah lebih jelek lagi. Every little single thing yang kayak pakai baju itu aja yang buat orang mungkin ya taken for granted, buat aku tuh udah puji Tuhan banget. Besokannya dibuka lagi gitu karena anaknya mundur. Jadi naik turun dan kadang-kadang kita nggak tahu apakah dia bisa survive gitu karena tiba-tiba paru-parunya kolaps, nggak mau nafas sendiri. Tapi Tuhan Maha baik, setelah 2,5 minggu dia mulai menunjukkan perbaikan gitu. Itu masih di ICU terus ya. Aku puji Tuhan, aku tinggal di Belanda karena semuanya di cover sama asuransi. Kalau aku nggak tahu gimana bayarnya. Terus setelah 3 bulan di ICU dia keluar masuk ke unit biasa ya dengan segala macam masalah. Tapi akhirnya setelah 4 bulan di rumah sakit dia boleh keluar ya. Terus ya sudah gitu. Kita banyak orang mungkin yang mikir udah tuh kan udah keluar gitu. Tapi ternyata prematur ini punya banyak challenge, either fisik, psikis, atau behavior. Jadi waktu setahun dia diperiksa, untungnya kalau di Belanda tuh semuanya cukup berjalan dengan baik lah ya. Setahun suruh balik untuk periksa fisik, dibilang oke, hampir 100%. Walaupun dibilang paru-parunya sebenarnya udah rusak karena kan pakai alat bantu nafas terus waktu masih bayi. Terus 2 tahun diperiksa IQ, awalnya dia nggak mau ngerjain, nggak bisa atau nggak mau saya nggak tahu. Tapi setengah tahun kemudian suruh balik, bilang oke. Kita udah full of hope, sampai akhirnya waktu dia umur 3 tahun, kami memutuskan pulang ke Indonesia. Waktu itu kami juga sempat maju mundur, apakah ini suatu keputusan yang baik ya, karena kan anak ini kalau memang butuh bantuan, dia pasti lebih banyak dapat bantuan di Belanda. Gitu. Tapi terus kita pikir-pikir lagi, terus lucunya pada saat itu di telepon rumah sakit, terus nanya, kamu mestinya bukan check up ya? Dia udah 3 tahun, iya. Terus rumah sakit malah bilang, nggak perlu lah, gitu. Kayaknya udah oke kok, gitu. Terus saya puji Tuhan banget, gitu ya. Udah, gitu. Keputusan kita udah langsung pulang ke Indonesia. Jadi waktu Hugo 3,5 tahun, kita pulang ke Indonesia, mulai sekolah, terus aku ingat waktu di Belanda itu udah dibilang, kadang-kadang problem baru keluar setelah anak sekolah ya, karena kan dia ada expectation, ada tekanan sosial dan segala macam ya. Ternyata benar, waktu dia mulai TK, udah dikasih tahu, kok kayaknya gimana ya Bu, agak terlambat. Oh ya nggak apa-apa, mungkin memang belum matang, saya pikir gitu, nggak apa-apa, dia ngulang kelas 1, ngulang lagi setahun juga nggak apa-apa kok, saya nggak masalah. Ya udah, terus tapi sedikit demi sedikit saya udah mulai ngerasa, kayaknya emang
jangan-jangan memang ada efeknya gitu. Terus saya pindah memang ke sekolah internasional, ya semi internasional yang punya unit yang memang untuk special education ya, tapi dia masuk sekolah biasa sebenarnya. Nah dari situ, dari tahun kedua, ketiga, mulailah saya menemukan segala permasalahan ya, problema, kesulitan belajar, atau anaknya jadi malah lebih rebellious lagi sama saya, mungkin karena saya merasa ekspektasi saya juga terlalu tinggi gitu. Terus awalnya yang masih penuh harapan, lama-lama saya menemukan tantangan dan problema yang dialami, apalagi di sekolah gitu. Sampai akhirnya sekolah bilang nggak bisa, dia nggak bisa di sekolah biasa, dia harus keluar, harus di sekolah unitnya special education. Awalnya saya sangat tidak bisa terima gitu. Pada saat itu aku kayak merasa tuh kayaknya aku udah usaha, aku masih bisa usaha kali gitu. Tapi sampai akhirnya saya ngerasa saking dia stresnya, anak ini mulai kayak OCD gitu, obsessive compulsive behavior. Jadi behaviornya lebih aneh-aneh lagi. Sampai akhirnya saya bilang ke sekolah, ya udah deh, please take him out dari situ. Aku juga nggak tahu gimana. Aku juga gimana ngadepinnya gitu, gimana cara ngajarin dia gitu. Terus sampai saat itu tuh saya consume banget oleh keadaan, apa yang bisa saya lakukan untuk dapat jawaban. Jadi aku bawa dia ke semua psikolog, psikiater, terapis, dokter, whatever, karena saya juga menolak untuk menerima keadaan gitu. Buat saya tuh berat banget. Sampai akhirnya saya tahu juga kalau ya memang itu adalah efek dari dia lahir prematur, IQ-nya juga nggak terlalu tinggi, ya maksudnya ya udah gitu. Tapi waktu itu saya sempat agak down banget ya, karena saya mikir saya IQ nggak bisa dibilang rendah ya, 130. But I struggle waktu aku kuliah itu, I struggle a lot. Nah kalau anakku segitu gimana gitu. Terus terus saya gini ya, saya waktu aku semakin menolak menerima keadaan tuh justru semakin memburuk. Hubunganku sama anakku benar-benar makin jauh. Suatu saat sampai dia megang tanganku aja nggak mau gitu. Aku ngebayangin pasti dia udah masa, oh my God, mama nih isinya cuma marah-marah tok. Benar-benar nggak mau bantuin aku, semua yang aku lakuin salah gitu. Nah, tapi ya puji Tuhan pada saat itu aku mulai Bible study dengan sekelompok teman di gereja ya. Terus aku ingat banget di dalam satu sesi aku menolak idenya kalau I have to put God first. Bilang nggak bisa, aku mesti fokus ke anakku gitu. Aku nggak bisa fokus ke Tuhan. Karena aku benar-benar ngerasa semuanya itu ada di aku, semua harus dengan kekuatanku sendiri, dengan segala pembenaran aku gitu. Terus tapi untungnya nggak tahu puji Tuhan, akhirnya aku mulai agak-agak berserah gitu ya. Terus lama-lama dengan lebih sering baca firman, dengar firman, sharing dengar sharing dari teman-teman, aku mulai merasa keadaan begini nih, aku dikasih problema dengan anak ini, aku berusaha sampai ke orang gila, tahu dari mana kalau bukan salah aku gitu, bukan aku yang harus berubah, Tuhan mungkin mau aku berubah gitu, saya harus berubah. Terus pelan-pelan setelah aku lebih mulai rutin berdoa ya, gara-gara karena aku sudah jadi part of the community, mereka encourage aku, kamu harus baca firman, oke, baca firman, lebih sering berdoa, oke, berdoa. Aku benar-benar merasa pelan-pelan aku mulai merasakan betapa baiknya Tuhan. Dia mau mendengarkan aku setiap kali aku berdoa, menghibur, menguatkan, nggak langsung, aku nggak pernah dengar suaranya, tapi I feel so close to Him. Karena setiap kali aku berdoa, dia bisa menghibur dan menguatkan. Dan mulai menunjukkan pada saya bahwa ketika saya menyerahkan segalanya, segala kekhawatiran saya padanya, dia memelihara saya. Seperti di 1 Petrus 2 ya.
Ini aku tulisnya pakai bahasa Inggris. Give all your worries and cares to God, for He cares about you. Yang sekarang aku lakuin 2 hal ya. 1, aku berusaha berubah untuk hidup lebih sesuai dengan apa yang aku baca dalam firman Tuhan. Karena aku sekarang lebih sering baca dan lebih mengerti. Pertama, yaitu untuk sabar ngadepi, untuk berserah diri, untuk mempunyai penguasaan diri, walaupun susah, tetap aku tidak berubah dalam 1 malam tiba-tiba, wah jadi orang yang sabar, enggak. Tapi setiap kali aku udah kayak, nggak tahu mungkin itu Roh Kudus yang lagi bekerja gitu, yang tiba-tiba kadang-kadang ada yang ngingetin dulu, boro-boro suamiku ngingetin aja, aku bilang coba aja lu ngajarin dia gitu, benar-benar langsung head to head confrontation gitu. Nah, yang kedua, aku benar-benar sekarang belajar untuk berserah pada Tuhan, bahwa Tuhan memberikan anak saya dan keadaan seperti itu pasti ada maksudnya. Entah untuk saya, keluarga saya, atau anak saya. Mungkin memang Tuhan mau aku berubah, atau supaya aku jadi lebih dekat dengan Dia. Karena selama ini, apalagi selama di Belanda ya, aku percaya sama Tuhan, aku juga kadang-kadang datang ke gereja, tapi nggak ada keintiman, nggak ada rasa seperti itu tadi. Kalau berdoa, aku bisa merasa terhibur dan sebagainya gitu. Apapun itu, dengan berserah pada Tuhan, aku merasa lebih lega. Aku merasa lebih dekat, merasa dikasih oleh sebuah kasih yang luar biasa yang aku nggak bisa terangin juga. Yang kasih itu nggak pamrih, dia hanya perlu kita mendengar dan terus mendengar. Itu aja teman-teman. Makasih ya. Makasih Hana, udah sharing pengalaman pribadinya ya. Sekarang saya kasih kesempatan untuk Hong Liang. Monggo Hong Liang. Hong Liang masih mute ya, tolong di unmute please. Thank you. Oke. Thank you untuk aku mau sharing untuk Yeremia 29:11 ini. Ya, aku baca cepat dulu ya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh rancangan. Ya ini aku kaitkan sama experience-ku untuk migration ke Australia. Ceritanya kan, ya aku kan dari Dempo dulu, habis lulus kan kuliah di STTS Surabaya, terus kerja IT di Surabaya, terus Jakarta, balik lagi Surabaya. Terus aku kok pengen ya mau coba lebih maju lagi, karena kalau kayak di luar negeri, negara maju kayak Amerika atau Australia itu kan kalau IT kan standarnya lumayan gitu. Waktu itu 2000, maksudnya kan bidang baru, jadi masih banyak dicari dan untuk penghasilannya juga lumayan bagus istilahnya. Terus akhirnya 2003, bukan 2000, iya benar. Sorry, 2002-2003 aku dapat. Pertama aku cari jalan ke US ya, itu agak susah soalnya aku kan nggak ada dana untuk studi kan, jadi kan istilahnya aku mau cari yang bisa migrate langsung tanpa melalui studi. Terus di US adanya ada beasiswa tapi tesnya JRE, mungkin Nation tahu dikit ya. Itu ada tes JRE itu kan kalau aku di komputer, di IT itu kayak itu kuliahku 3 tahun dirangkum jadi tes dalam 2 jam.
Jadi ya lumayan susah kan, istilahnya kalau orangnya sangat-sangat pandai bisa kayaknya. I know a few people memang dapat berkat very smart, mungkin bisa, tapi aku udah ambil tes itu terus aduh ini kayaknya berat. Jadi waktu ke US aku akhirnya aku cancel plan ke US-nya karena memang sangat berat waktu itu untuk dapat beasiswa. Itu yang beasiswanya dia di Ohio sih, Ohio State itu. Terus akhirnya aku dapat jalan dari saudaraku. Sepupuku udah di Australia, terus dia sekolah sambil kerja di Australia. Ya dia kerja sekolah yang yang murah sih, tujuannya dia cuman berusaha cari jalan ke Australia sambil kerja part time gitu. Tapi dari dia aku dikasih tahu coba ke Australia, soalnya Australia kan juga lumayan kan. Terus akhirnya aku coba riset ke Australia, dapat jalan juga. Akhirnya di Australia ada program itu kan Independent Skill Migration. Jadi 2003 aku launch dari Indonesia, terus dapat 2004 aku berangkat ke Australia. Nah, waktu berangkat ini kan agak nekat juga kan. Jadi istilahnya yang di pandanganku, waktu itu aku juga sempat riset di job market di Australia itu juga bagus banget gitu, istilahnya banyak job market, banyak dicari gitu. Yang di pikiranku, di rencanaku, ya mungkin aku paling ke Australia cari-cari kerja sementara dulu, ya let's say 3 bulan sampai 6 bulan gitu, terus mungkin bisa dapat kerjaan IT gitu kan. Yang itu di pikiranku. Tapi kenyataannya beda jauh. Begitu datang ke sini, ternyata very different environment. Jadi terus aku kan nggak pernah sekolah di luar kan. Terus bahasa Inggris juga ya oke lah, tapi nggak bagus-bagus bener, terutama ya dari mentalnya itu, karena nggak biasa sama even ketemu sama orang bule, bukan orang non-Indo pun udah nervous gitu. Jadi waktu datang ke sini interview banyak, karena memang pekerjaan sebetulnya banyak, tapi karena nggak siap, jadi very nervous. Jadi interviewnya jelek terus. Jadi sampai akhirnya ya keep on trying terus. Cuman akhirnya sampai overburn juga kan. Soalnya kan tiap hari apply kerjaan berapa puluh, ditolak terus interview satu ditolak sampai ya itu tiap hampir 1-2 minggu pergi interview di reject, pergi interview di reject, lama-lama kan juga frustasi kan istilahnya. Jadi akhirnya waktu itu aku sempat nyerah akhirnya. Jadi udah deh, aku nggak bisa kerja IT di sini. Maksudnya belum ada ketemu kerjaan, ya aku kerja kasar dulu terus sampai ya at least bukan at least ya, maksudnya yang Nesan barusan kan bilang sempat terpuruk gitu ya. Ya itu aku juga ngalamin juga waktu kerja kasar, nggak ada jalan, terus sampai kerja double, aku sampai kerja sempat karena berusaha nyari duit agak banyak ya, jadi sempat kerja itu sampai seminggu 60-70 jam. Jadi aku double shift. Pagi kerja toko, terus malam berangkat ke cruise ship, jadi kitchen hand gitu. Tapi lama-lama ya nggak kuat fisiknya. Jadi istilahnya
sebulan udah kelihatan, udah mulai kayak apa, udah mau kayak sakit gitu. Terus ya akhirnya aku realize, wah ini enggak bener ini. Percuma kan kita dapat duit banyak, tapi badan kita kayak gitu, enggak bener gitu. Jadi ya akhirnya aku stop. Terus ya di Australia ini juga ada komunitas Katolik Indonesia yang dari Romo Yohanes, dari Tumpang itu yang karismatik, Katolik karismatik, ada sel komunitas juga di Sydney. Terus istilahnya aku juga join sel komunitas itu tadi, itu yang memberi aku kekuatan. Soalnya ada doa bersama, ada adorasi, dan ada sharing juga. Jadi dalam ketemu orang-orang Indonesia itu juga akhirnya aku juga ada kayak dikasih pencerahan gitu. Jadi ya, maksudnya tiap-tiap orang banyak ada masalahnya sendiri-sendiri. Contohnya ada satu anak Jakarta ya, dia keluarganya mampu. Jadi anak Jakarta ini, cewek ini, keluarganya mau dia sekolah di Australia. Tapi dia merasa dia itu enggak mampu, karena mungkin memang terlalu susah, atau memang dia nggak demen atau gimana, jadi dia konflik batin gitu. Jadi istilahnya aku sekarang udah buka. Ini ternyata ada yang keluarganya mampu, duitnya ada, tapi anaknya juga nggak seberapa demen. Jadi dia juga ada masalah sendiri. Jadi akhirnya ya kita kan sempat ngobrol-ngobrol. Ya aku bilang, kalau memang benar-benar nggak suka di Australia, ya kamu mending terus terang. Jadi antara keluarga, antara anak dan orang tua kan harus komunikasinya kan harus open kan. Jadi istilahnya kalau ada masalah, ya namanya keluarga ya dibicarakan masalah itu, jangan ditahan, jangan disembunyiin kan. Terus akhirnya dia decide untuk balik ke Indonesia. Dan itu ada satu ya, ada satu lagi teman cowok juga orang Jakarta juga same story gitu. Jadi istilahnya ada meskipun ada dana, ada biaya, tapi ya ternyata juga tiap orang juga ada masalah juga gitu. Terus aku juga akhirnya dapat jalan kerja di supermarket kan, terus aku sempat, yaitu ada lihat ada teman orang Indo juga, dia sekolah sambil kerja gitu, dan dia ceria juga. Terus ya dia meskipun capek kerja, dia tetap semangat gitu. Jadi istilahnya pelan-pelan aku mulai mulai agak rileks lah. Jadi istilahnya cari kerja sambil jalan, sambil cari kerja yang mungkin nggak terlalu berat ya. Jadi kan bisa sambil cari kerja lagi gitu kan. Terus akhirnya aku dapat ditolong sama teman. Istilahnya kan well, I'll try to make a friend, terus try to be a nice person and cari ya, jadi kalau dapat teman ya jadi teman yang baik. Terus akhirnya dia yang bantu aku. Istilahnya dia mau kayak sponsorian aku supaya cari kerja lagi. Dia bilang, udah kamu bilang aja kamu kerja sama aku kayak company kecil gitu. Terus kan dari skillmu sebetulnya udah cukup, dia bilang. Ya udah, aku di bus kayak gitu, aku semangat lagi. Aku pertama tahunnya kan, aku ini udah enggak kerja IT 2 tahun loh. Aku 2 tahun kerja kasar gitu.
Masa mau perusahaan mana mau terima ijazah istilahnya ijazah Surabaya, ijazah dari luar yang mereka tidak kenal, terus orangnya juga udah tidak kerja IT 2 tahun gitu kan, chance-nya susah kan. Terus kan aku kan beratnya di situ, tapi ya karena temanku mau ngebus itu, udah kamu bilang aja kamu kerja sama aku gitu, terus kamu cari kerja yang cocok, terus istilahnya kamu yakin bakal kerjaan itu kamu mampu handle, jadi kan kamu kan nggak bohong gitu kan, istilahnya kan memang dari skill sama experience-mu udah cukup gitu. Ya udah, terus akhirnya aku apply lagi, terus karena aku udah kerja di supermarket bule, aku juga lebih confidence, lebih relax. Terus ya itu seakan-akan kerjaan IT komputer pertamaku yang gantian nyari aku gitu, karena aku pertama cari-cari lagi belum dapat, terus resumeku di keep sama agent, terus sama agentnya kan aku yang di call, ditawari kerjaan. Jadi aku kerjaan itu nggak tahu, nggak apply. Tapi agent yang nge-call aku, nawarin aku, kamu masih cari kerja nggak gitu. Oh, terus ya aku bilang, itu waktu itu aku di bus, jadi terima telepon dari agent itu di bus. Terus ya udah, ya aku bilang, oh aku cari kerjaan, tapi aku masih di bus. Can I call you in another? Can you ring me back in another 1 hour because I'm still at the bus gitu. Ya kan kalau rame kan kita ngobrol juga nggak enak kan. Terus ya udah ditelepon lagi sampai di rumah aku ditelepon lagi, terus set up interview. Interview pertama udah oke, langsung direct interview, besok ditelepon, hari ketiga langsung diterima kerja. Jadi kalau sudah dibuka jalannya ya cuma itu. Seakan-akan aku enggak cari kerja, tapi agent yang lihat kerjaan nawarin aku, terus interview hari pertama, besok ditelepon, terus sore dikasih tahu, hari ketiga udah masuk kerja gitu. Dan itu luar biasa kalau aku bilang, soalnya ya aku kan nggak lulusan Australia kan, istilahnya aku lulusan IT Surabaya, bahkan teman-temanku yang lulusan IT Australia pun banyak yang susah cari kerja di Australia gitu. Jadi istilahnya akhirnya aku dibukain Tuhan menyatakan rencananya membuka jalan, yaitu untuk mendapatkan pekerjaan yang oke juga kan istilahnya. Jadi yaitu kasih Tuhan itu nyata dalam hidup saya itu ya dari pengalaman saya untuk migration dan cari pekerjaan di Australia itu. Ong Liang, terima kasih ya sharingnya malam ini, sangat bagus. Sedangkan ini saya berikan forumnya untuk ke Hana Kwan. Monggo Hana. Makasih Ong Liang. Iya, selamat malam. Ini saya mau sharing 3 tahun yang lalu saya itu mengalami sakit perut sebelah kiri sampai ke pinggang. Kita minta tolong videonya biar kita bisa lihat mukanya. Oke. Jadi gini, 3 tahun yang lalu 3 tahun lebih ya, 3 tahun lebih yang lalu itu berawal dari saya itu nggak bisa kencing. Jadi kencing saya macet. Waktu itu saya ingat almarhum papa saya, kalau kencingnya macet dia suruh saya beli obat lasik. Akhirnya saya beli obat lasik, saya minum lasik, bisa normal lagi. 10 hari kemudian badan saya panas, saya nggak bisa kencing lagi.
Akhirnya saya pergi ke lab clinicals, di sana saya ada kenalan dokter, Dokter Nungki. Saya ke Dokter Nungki. Setelah dicek, dia bilang, Mbak Hana, sebaiknya tak rujuk ke dokter ginjal aja ya. Kayaknya ini urgent, soalnya kreatinmu tinggi, dia bilang gitu, 8. Saya hanya dokter umum, aku nggak tahu, lebih baik ke yang lebih ahlinya aja. Terus saya bilang gini, Dok, gini aja, sembuhin aku dulu, badanku supaya maksudnya enak, nggak panas lagi, terus rasa sakitnya hilang, aku tak berangkat ke Penang aja, Dok. Saya tak check up di Penang aja, saya bilang gitu. Terus dia bilang, beneran ya Mbak? Beneran loh, ini serius, kamu jangan main-main. Iya Dok, iya. Terus akhirnya dia kasih saya resep, saya oke, setelah minum obatnya dia saya sembuh. Setelah sembuh saya bilang sama suami saya, Pi, ini dokter Penang, dokter Nungki bilang, aku harus cek ke dokter ginjal karena kreatinku tinggi. Aku nggak mau cek di sini, aku mau berangkat ke Penang aja, bilang gitu. Nanti tak cari tiket promo. Loh, tapi pasportku kurang 2 bulan, expired. Aku nggak bisa flight, suamiku bilang gitu. Terus dia bilang, ya wis, aku tak cari waktu untuk perpanjang paspor, dia bilang gitu. Oke. Ternyata dia sibuk, dia nggak bisa. Jadi ditunda terus, akhirnya waktu itu Desember, saya dapat pesanan parsel lewat KONI. Nah, di sana sebelum deadline, jadi saya di deadline malam Natal itu parselnya sudah harus selesai semua di Malang. Saya hanya dikasih waktu 1 minggu untuk menyelesaikan 120 paket parcel. Itu maksudnya cookies, 1 paket itu terdiri dari 3 macam cookies ya, 3 toples cookies. Jadi saya harus menyelesaikan berapa itu? 360 cookies hanya dalam waktu 7 hari. Saya bilang, oke, saya memang orangnya tidak pernah menolak orderan, oke, saya jalani. Ternyata tanggal 23 malam saya ambruk, saya sudah tidak kuat, saya tinggal tidur, akhirnya kerjaan itu dihandle sama anak buah saya. Jadi saya cuma buat adonan, mereka yang bentuk, mereka yang panggang apa. Ternyata saya balik lagi ke Dokter Nungki. Dokter Nungki bilang, loh, belum flight, belum periksa, kamu belum check up, belum Dok. Dok, udah kali ini beneran aku berangkat, saya bilang gitu. Yang penting sakitku ini hilangkan dulu. Oke, dia bilang gitu, beneran ya? Iya Dok, beneran. Habis dari sini aku langsung cari tiket, aku berangkat. Setelah pulang dari Dokter Nungki, saya bilang sama suamiku, aku kayak nggak tahan. Aku tak berangkat sendirian aja, nggak apa-apa. Waktu itu saya ajak Konsita sama anaknya untuk sekalian check up. Akhirnya kami berangkat. Waktu berangkat, saya general check up, akhirnya keluar. Hasil pemeriksaan itu ginjal saya bocor 2 mikron. Itu disebabkan karena saya dapat warisan dari papa saya diabetes tipe 1. Jadi itu memang penyakit turunan ya. Waktu hasil itu keluar sebenarnya saya menangis. Jadi saya di depannya Konsita kan karena bisa kan. Konsita ke dokter anaknya, saya ke dokter itu sendiri. Saya menangis. Dalam hati saya gini, Tuhan, karena dokternya itu bilang gini, kalau ini jadi gimana Dok ini treatmentnya? Saya ngomong kan pakai bahasa Inggris campur bahasa Mandarin. Karena saya lebih prefer ke bahasa Mandarin. Dia bilang gini, itu tergantung dari kamu. Kalau kamu bisa maintenance, bisa istirahat, terus kamu rutin minum obat, itu nanti kebocoran itu bisa menutup sendiri. Tapi kalau kamu memang nggak bisa dan tubuhmu terus melemah, ya akhirnya kamu harus cuci darah, dia bilang gitu. Nanti ginjalmu ini makin lama makin memburuk. Waktu itu saya langsung ke kamar mandi, saya nangis di kamar mandi. Tuhan, kalau misalnya saya ini mau diambil, saya mau diambil dalam keadaan yang saya tidak mau menyusahkan orang. Saya memang tidak mau menyusahkan orang. Sama suami pun kalau nggak benar-benar sakit, saya nggak pernah ngomong. Jadi waktu itu saya menangis.
Menangis saya cukup lama. Terus dokternya bilang gini, "Kamu pulang ke Indonesia kapan?" Saya belum beli tiket pulang." "Oke, saya kasih obat untuk 3 hari. Kalau dalam waktu 3 hari ini, kreatinmu nggak turun, urinmu masih berbusa, kamu harus opnam. Nanti diobservasi lebih lanjut, kalau enggak kamu harus cuci darah." Waktu itu saya menangis ya, saya nangis di kamar mandi, "Tuhan, kok kayak gini?" Terus kalau memang aku mau dipanggil, ya dipanggil aja Tuhan, tapi aku nggak bisa terima, maksudnya kalau aku punya sakit seperti ini. Aku ini pekerjaanku biasa-biasa Tuhan, memang aku ini anak orang punya, mama papaku orang berada, cuman saya nggak mau menyusahkan orang tua, saya tidak pernah minta uang. Saya waktu itu benar-benar terpuruk ya menangis. Setelah saya puas menangis, saya berpikir gini, "Okelah, apa yang terjadi ya terjadilah." Akhirnya setelah saya menenangkan diri, saya keluar, Konsita waktu itu tanya sama saya, "Gimana? Apa?" "Oh, nggak apa-apa, baik." Dikasih obat 3 hari, nanti dilihat gimana lagi. Malam itu saya berpikir, saya ini bilang, "Tuhan, ambil saya nggak mau nyusahin orang." Terus pada waktu kalau nanti misalnya saya dipanggil Tuhan, benar-benar apa yang saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, itu saya mikir dan benar-benar saya berpikir, "Tuhan, hidup matiku aku serahkan ke tangan-Mu. Aku ini memang mokong. Saya berdoa tapi saya ini tidak pernah baca firman. Saya juga menjadikan Tuhan itu kalau pada waktu kepepet saya berdoa dekat dengan Tuhan. Tapi pada saat saya senang, saya tidak pernah maksudnya berdoa, tidak pernah baca firman. Akhirnya di sana saya mulai berpikir. Lalu kakak sepupu saya bilang, "Kamu salah. Ingat, carilah dulu kerajaan surga, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Saya masih ngengkel, enak elek ngomong, suruh cari kerajaan surga. Dia enggak tahu, dia berangkat ke toko 9:30. Aku ini kerja harus pagi-pagi. Kurir itu harus ambil barang-barang itu jam 9, 9:30 itu harus sudah siap. Enak aja kalau ngomong saya gitu. Coba saya berpikir lagi, terus kalau saya gini ini gimana? Secara manusia saya sudah enggak mampu. Saya lama-lama berpikir, sudahlah, memang saya harus berserah sama Tuhan. Ini mungkin Tuhan sudah nyentil saya. Akhirnya saya pelan-pelan sama kakak saya, sama cici sepupu saya diajari untuk WPDA. Jadi WPDA itu waktu pribadi dengan Allah. Jadi sebelum saya baca firman, saya berdoa, saya minta pimpinan Roh Kudus, dan pelan-pelan saya menjalani WPDA itu. Awalnya juga berat ya, bolong-bolong. Sehari, 2 hari baca, nanti males, alasan bla bla bla, enggak baca lagi. Terus akhirnya Tuhan juga masih mencobai saya. Saya keluar masuk rumah sakit. Kalau sudah sakit itu dari perut sebelah kiri sampai ke pinggang sebelah belakang itu tembus. Dan itu saya sudah nggak bisa jalan, nggak bisa apa-apa. Saya cuma bisanya aduh. Itu sampai saya dikasih painkiller itu, sewa alatnya itu 24 jam tuh painkiller masuk ke tubuh saya. Ya di sana saya berpikir, Tuhan, saya sudah tidak mampu sebagai manusia. Terus aku berserah kepadamu Tuhan. Dan di sana memang saya benar-benar bertobat, saya berserah sama Tuhan. Dan mengikut Tuhan itu sungguh indah teman-teman. Terbukti di waktu pandemi ini. Pandemi banyak orang yang bilang, pandemi ini kerjaan sepi, bla 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 bla. Saya ini memang kalau dihitung secara kalkulator, secara manusia, saya kan kerjaannya 2. Saya catering kerja makanan sama ngelesi. Uang dari hasil les itu uang yang saya pakai untuk bersenang-senang. Jadi untuk keperluan saya pribadi, mau saya kasih ke siapa, mau belanja, mau keluar kafe, itu dari sana. Tapi pada waktu masa pandemi ini, karena saya takut ya, les-lesan itu saya tutup. Pada waktu saya tutup itu saya berpikir, aduh cukup enggak ya? Itu lumayan. Itu uang jajan saya, 6 juta itu dari les-lesan. Aduh,
nggak ditutup itu gimana? Yang nganterin dan jemput anak les itu tukang becak, sopir yang nggak jelas. Kalau saya sampai kena virus ini, saya kena COVID, kan juga hasilnya saya percuma kerja. Akhirnya suami saya bilang, nggak bisa tutup, pokoknya harus ditutup, nggak boleh kamu ngelesin. Kalau kamu masih mau kerja makanan masih oke lah, karena kamu kurir bisa diatur, mereka nggak masuk rumah, jadi dia ambil di halaman aja. Itu bisa diatur. Tapi kalau kamu ngelesin nggak bisa. Akhirnya saya berserah sama Tuhan, saya betul-betul doa. Dan itu luar biasa teman-teman. Saya dicukupi, sampai hari ini saya dicukupi. Kalau masa lockdown atau PPKM orang bilang, kerjaanku sepi, omset menurun. Kok puji Tuhan, saya ini omset tambah naik. Kalau mama saya tanya, gimana kerjaanmu? Tokonya mama sepi. Puji Tuhan, Ma, aku rame. Mama saya enggak percaya. Mama saya bilang apa? Loh, kabeh sepi, kamu kok rame dewe? Loh, Ma, ya harusnya mama seneng toh anaknya mama kerjaannya rame. Dan penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Saya enggak mungkin akan meninggalkan Tuhan atau bercoba main-main lagi dengan Tuhan. Saya sungguh-sungguh bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan. Sungguh indah penyertaannya. Jadi saya selalu bersyukur dan saya tahu rencana saya sebagai manusia ini bagus, tapi rancangan Tuhan itu jauh lebih sempurna. Itu yang saya pegang hari ini. Kalau apapun yang terjadi, misalnya saya maunya ini, tapi kok ternyata tidak terkabul. Saya tahu Tuhan pasti punya rancangan yang lebih indah buat saya. Itu sudah terbukti berulang kali. Terima kasih Hana sharingnya ya malam ini. Ya, terima kasih Agnes. Thank you ya. Jadi dengan ini kita tutup kesaksian bersama malam ini. Saya serahkan kembali ke Lisan untuk doa penutup sambutan dengan firman Tuhan. Monggo Lisan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani dalam sharing firman dan kesaksian. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah boleh disampaikan oleh hamba-Mu, teman kami Agnes, Tuhan. Agnes Handayani, Tuhan, pakai terus hamba-Mu ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi perpanjangan tangan dan kaki-Mu dan menjadi saksi kebaikan-Mu di dalam hidupnya. Berkati pelayanannya, keluarganya, pekerjaannya, dimanapun hamba-Mu ini berada, Kau pakai menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, juga kami berdoa buat teman-teman kami yang sudah bersaksi, untuk Hong Liang, untuk Hana Murad, dan juga Hana Kwan. Tuhan berkati teman-teman kami, juga teman-teman kami ini boleh melayani Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah selesai berbicara. Kami percaya bahwa setiap benih firman Tuhan yang sudah ditabur ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami percaya bahwa benih firman Tuhan ini akan tertanam di dalam hati kami dan hidup dan boleh bertumbuh subur di dalam hidup kami, berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu, kami percaya Engkau mendengar setiap seruan-seruan doa kami ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya persilakan Enita. Ya, mari kita satukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat persekutuan kami yang indah malam hari ini Bapak. Kami mengucap syukur buat saudara-saudari kami, Kamones yang sudah bergabung malam hari ini Tuhan. Kami percaya berapapun kami yang hadir malam hari ini, Engkau melawat setiap mereka Tuhan. Kami percaya Engkau juga mengikat kami satu sama lain dengan tali kasih-Mu Tuhan. Kami boleh mendukung satu sama lain Tuhan melalui ibadah malam hari ini. Kami percaya Tuhan, karya-Mu yang indah akan dinyatakan lebih lagi dalam setiap mereka Tuhan. Pergumulan demi pergumulan mungkin mereka hadapi, tapi kami percaya mereka akan keluar sebagai pemenang-pemenang Tuhan. Sehingga ada kesaksian-kesaksian yang indah keluar dari setiap mereka, Bapak, yang boleh dibagikan kepada kami dan menjadi kesaksian yang hidup buat setiap kami, Bapak. Kami percaya Tuhan, walaupun malam hari ini kami mengadakan ibadah secara virtual, tapi kami percaya ini tidak akan membatasi kuasa Tuhan untuk bekerja lebih lagi Tuhan dalam kebaktian malam hari ini Bapak. Dan kami saat ini akan bersehati, sepakat berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau mengasihi bangsa ini Tuhan.
ada rancangan yang indah Tuhan atas bangsa kami Bapa. Kami serahkan pemerintahan kami Tuhan, mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah Tuhan, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan roh takut akan Engkau Tuhan, sehingga mereka boleh menjauhi segala kejahatan Tuhan, menjauhi pelanggaran-pelanggaran yang ada yang merugikan bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan tambahkan hikmat untuk pemimpin di negara ini Tuhan, khususnya untuk Bapak Presiden Tuhan, beserta para menteri, kabinet Tuhan. Berikan hikmat yang daripada Engkau Bapa, sehingga setiap keputusan yang diambil boleh membawa kebaikan Tuhan untuk bangsa ini Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, Kau melawat bangsa ini Tuhan, sehingga ada pemulihan-pemulihan yang akan terjadi Tuhan, pemulihan kesehatan Tuhan. Saat ini bangsa kami yang sedang mengalami pandemi Tuhan, kami percaya Kau turut campur di dalamnya Tuhan, supaya pandemi ini boleh segera diatasi Bapa. Kau juga mengadakan pemulihan sosial ekonomi, pemulihan moral Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk roh pemecah belah yang saat ini sedang terjadi di antara bangsa kami ini Tuhan. Kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, supaya Engkau yang memberikan roh kesatuan Bapa untuk setiap orang yang ada di negara ini Bapa. Kami boleh terbeban berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Dan kami berdoa Bapa, supaya melalui kejadian demi kejadian Bapa yang secara manusia mungkin nampaknya tidak baik Tuhan, tapi biarlah semuanya ini boleh membawa bangsa ini untuk datang berseru kepadamu mencari nama-Mu Tuhan, supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan atas bangsa kami. Kami serahkan Tuhan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami rindu pemulihan demi pemulihan boleh terjadi Bapa, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami sepakat sehati berdoa, kami memberkati bangsa ini Bapa. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami juga mengucap syukur ya Bapa untuk teman kami Yuliani yang berulang tahun pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan telah memberikan kepadanya Tuhan untuk segala kasih-Mu ya Tuhan yang telah Engkau tunjukkan untuk Yuliani ya Bapa. Kesehatan, berkat-Mu ya Tuhan senantiasa menyertai Yuliani, dan biarlah Yuliani juga boleh dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu Tuhan untuk orang-orang di sekitarnya ya Bapa. Tuhan, kami saat ini juga mengucap syukur ya Bapa untuk kesembuhan yang Tuhan telah berikan kepada Mama Hong Liang, untuk Ibu Sun Liu Sin Ing, juga untuk Papa Ella Tuhan yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan juga yang menolong mereka ya Bapa, memberikan kepada mereka Tuhan pengharapan yang hanya ada padamu ya Tuhan, supaya mereka terus dikuatkan ya Bapa. Juga untuk Papa dari Lili Kuncoro, Bapak Sunjoyo Kuncoro juga ya Tuhan, supaya keadaan mereka boleh terus stabil ya Tuhan. Tuhan memeliharakan mereka, Tuhan juga yang memakai untuk orang-orang yang merawat mereka juga. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kesabaran ya Bapak, untuk mereka juga boleh menjaga dan merawat untuk orang-orang yang sakit ya Tuhan, untuk keluarga-keluarga teman-teman kami. Kami juga saat ini berdoa Tuhan sehati untuk membawa untuk Tante Elisa yang terdiagnosa kanker ya Bapak. Tuhan, kiranya Tuhan memberikan hikmat bijaksana juga untuk tantenya boleh memilih pengobatan yang terbaik ya Bapak. Biarlah Tuhan yang membukakan Tuhan jalan yang terbaik Tuhan untuk pengobatannya ya Bapak, untuk proses di dalam pengobatan itu sendiri ya Tuhan. Kiranya dia boleh mendapatkan sukacita yang daripadamu ya Tuhan, mendapatkan ketenangan pikiran ya Tuhan, juga boleh merasakan lebih dekat lagi kepadamu ya Bapak. Tuhan, saat ini juga kami membawa Tuhan untuk keponakan dari Elia, adik kecil kami Gaby atau Dingding ya Bapak. Tuhan, kiranya Tuhan juga yang menolong Tuhan untuk Gaby di dalam proses untuk operasi keduanya Tuhan, untuk tumor di otaknya ya Bapak. Kiranya Tuhan memakai untuk tim dokter Tuhan Siloam di Karawaci ya Tuhan, yang akan melakukan operasinya Tuhan, memakai setiap dokter, setiap timnya, perawat juga Tuhan yang akan melakukan operasi ya Bapak. Untuk semuanya Tuhan, tangan Tuhan yang bekerja pada saat operasi ya Bapak, sehingga sel-sel kanker semuanya Tuhan hilangkan ya Bapak dari Gaby ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk perjalanannya sendiri Tuhan dari Malang ke Jakarta Tuhan, kiranya yang menyertai keluarga ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang Allah yang menyembuhkan ya Bapak. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong setiap anak-anak-Mu ya Bapak. Kami membawa Tuhan untuk setiap
teman-teman kami, saudara-saudara kami Tuhan, keluarga kami Tuhan yang sakit ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak untuk teman kami Tias Tuhan yang saat ini di dalam pemulihan juga, kiranya Tuhan menolong dia, terus dia punya semangat di dalam Engkau ya Bapak. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya sedetik pun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami ya Bapak. Ajar kami untuk terus Tuhan bersyukur ya Bapak, untuk setiap penyertaan-Mu, setiap pertolongan-Mu yang tidak pernah habisnya di dalam kehidupan kami ya Bapak. Mungkin tidak selalu indah Tuhan, tidak selalu bahagia, tapi kami percaya di saat-saat kami terpuruk pun Tuhan ada, Tuhan hadir, Tuhan yang menolong kami ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman Poppy, Saudara Agus Wahyudi ya Bapak, yang harus menjalani untuk hemodialis, cuci darah ya Bapak. Tuhan yang menolong dia ya Bapak. Tuhan yang menguatkan imannya, Tuhan memakai untuk keluarganya, untuk teman-temannya yang terus juga menguatkan dia, untuk dia boleh kembali kepadamu ya Bapak. Karena kekuatan kami hanya daripadamu Tuhan. Kalau kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, kami tidak sanggup ya Bapak. Kami pasti akan lebih jatuh lagi, tapi kami belajar Tuhan untuk berjalan Tuhan, berserah hanya kepadamu ya Bapak. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang menyembuhkan setiap teman-teman kami ya Bapak. Kami percayakan hidup mati kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah untuk setiap daripada anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan, kami saat ini juga membawa ya Tuhan untuk upacara 100 hari dari Papa Aristifano, Bapak Anugrah Sutawijana yang akan diadakan besok. Kiranya Tuhan juga menguatkan keluarga Tino sekeluarga ya Bapak, keluarga besarnya ya Tuhan. Tuhan sudah punya rencana yang indah untuk ayahnya. Tuhan juga punya rencana yang indah untuk keluarga besar Tino, juga untuk Mama Tino. Tuhan yang menguatkan, yang memberikan ketabahan ya Tuhan, memberikan penghiburan ya Bapak. Karena Tuhan juga akan memakai keluarga ini lebih lagi untuk menjadi saluran berkat-Mu. Kami juga membawa Tuhan untuk keluarga dari Edwin, mama mertuanya, untuk Ibu Lani Wijaya yang telah Kau panggil ya Bapak. Kiranya Tuhan yang menolong juga untuk keluarga yang ditinggalkan ya Bapak, karena mereka Tuhan mempunyai kenangannya indah bersama Ibu Lani, dan mereka terus akan dikuatkan Tuhan dan dihiburkan oleh Engkau sendiri ya Bapak. Untuk nama-Mu boleh dipermuliakan ya Bapak, karena mereka boleh dipersatukan Tuhan dengan tali kasih-Mu ya Bapak. Kami juga membawa ya Tuhan saat ini untuk Om dari Eri Kristianto, Bapak Erwargo yang telah Kau panggil juga ya Bapak. Tuhan juga yang kiranya menguatkan dan menghibur untuk keluarga dari Bapak Wargo, untuk Eri sendiri ya Tuhan, untuk dia boleh menjadi saluran berkat Tuhan yang menguatkan untuk keluarganya ya Bapak. Tuhan, kiranya Engkau sendiri itu yang menjadi penghibur, Engkau sendiri Tuhan Allah yang menguatkan dan memberikan ketabahan Tuhan untuk orang-orang yang di keluarga yang ditinggalkan ya Bapak, karena Engkau punya rencana-Mu ya Tuhan untuk mereka juga ya Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk peringatan 44 tahun berpulangnya ayah daripada teman kami Luki, juga peringatan 11 tahun berpulangnya ibunya Luki ya Bapak. Tuhan, Engkau telah memanggil kedua orang tua Luki, tapi kebaikan mereka, kasih mereka tidak pernah lepas dari kehidupan Luki ya Bapak. Kiranya Tuhan juga menguatkan Luki, untuk keluarganya, untuk saudara-saudaranya ya Tuhan, di saat mereka mengenang ayah ibunya ya Bapak, kasih-Mu nyata di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk saat ini, kalau kami boleh dikumpulkan Tuhan di tempat ini ya Bapak, untuk teman-teman Gamoners kami juga mengingat untuk teman-teman kami Tuhan yang bekerja di bidang kesehatan ya Bapak, untuk para dokter, apoteker, suster, perawat, semua mereka yang harus menghadapi Tuhan banyak pasien Tuhan setiap harinya Tuhan, yang mereka yang begitu dekat dengan COVID. Kiranya Tuhan menolong mereka ya Bapak, untuk Dr. Hari Prabowo, Dr. Agnes Widayu, Dr. Henry Wiono, Dr. Harsono, Dr. Simon, Dr. Anna, Dr. Dia, Dr. Gebi Dewayanti, Dr. Irena Ekarini, untuk Santi, Laura, Haryadi, Vera, dan juga Elia ya Tuhan. Mungkin juga untuk teman-teman kami yang lainnya Tuhan, yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, tapi mereka terus Engkau pakai Tuhan, Engkau berkati mereka, Engkau berikan kekuatan dan kesehatan ya Bapak, karena mereka sudah Kau pakai Tuhan untuk menjadi alat-Mu ya Tuhan, untuk menjadi tenaga medis Tuhan yang harus Tuhan berhadapan dengan
orang-orang yang sakit, yang menolong mereka yang sakit ya Bapa. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk kesembuhan dari guru kami Bu Hermin ya Bapa, hingga beliau boleh kembali Tuhan berkumpul bersama keluarga. Kami mengucap syukur untuk ayah dan ibu dari teman kami Agnes Widayu juga yang boleh pulang ke rumah hari ini ya Tuhan, pulih dari COVID. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kasih-Mu begitu besar ya Tuhan. Tuhan, benar-benar Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau Allah kami yang sungguh baik ya Bapa. Juga untuk kesembuhan dari ayah dari Agnes Maria ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Tuhan, Engkau selalu Tuhan mempunyai rencana yang indah yang di luar dari apa yang kami pikirkan ya Bapa. Tuhan, saat ini juga kami membawa Tuhan untuk keluarga dari Gamones yang mungkin ada kesulitan di dalam kondisi keuangan mereka ya Bapa. Tuhan juga yang menolong ya Tuhan, Tuhan yang membukakan jalan, Tuhan yang memberikan hikmat bijaksana dan penghiburan ya Tuhan. Juga untuk teman kami yang mempunyai masalah di dalam keluarga mereka, Tuhan, satu-satunya jawaban hanya ada padamu ya Bapa. Segala pergumulan kami Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan bukakan Tuhan jalan yang terbaik Tuhan, untuk kami boleh bersandar sepenuhnya, berserah sepenuhnya hanya kepadamu. Juga untuk teman Meli yang bergumul untuk pasangan hidupnya, kiranya Tuhan juga memberikan hikmat bijaksana untuk dia boleh menemukan pasangan hidup yang terbaik Tuhan, yang tepat ya Bapa. Kami juga membawa Tuhan untuk anak dari Meli Tuhan, Anastasia Yohani Maria yang akan persiapan untuk sakramen Krisma, Tuhan juga yang memberikan kepada dia Tuhan, menolong dia Tuhan untuk menerima sakramen ini Tuhan, untuk siap secara rohani dan juga dia boleh mendapatkan sukacita ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga membawa untuk anak Luki, yaitu JJ dan Timothy yang mulai offline sekolahnya di dalam minggu ini. Kiranya Tuhan juga yang menjagai mereka, juga anak-anak dari teman-teman kami yang lain yang sudah mulai masuk sekolah ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, memberi kekuatan, memberi kesehatan, keamanan ya Bapa, untuk mereka boleh tetap sehat Tuhan meskipun mereka harus datang bersekolah. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur ya Bapa. Tuhan, kami tahu Tuhan, doa-doa kami jauh dari sempurna. Begitu banyak Tuhan pergumulan yang ada, tapi kami percaya Tuhan Engkau yang Allah yang akan menopang hidup kami ya Bapa. Tuhan yang akan menyertai setiap daripada anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk para guru-guru dan staf dari Dempo 92 Tuhan, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan juga yang menolong mereka, memberikan mereka kesehatan Tuhan, sukacita di masa pensiun mereka Tuhan, mereka boleh berkumpul bersama keluarga mereka. Kami sungguh Tuhan menyerahkan Tuhan setiap doa-doa kami ini Tuhan hanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini. Aku
berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saudaraku, sebelum kita mau menutup ibadah hari ini, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Mari kita arahkan hati kita angkat tangan kita menerima berkat dari Gembala Agung, Kepala Gereja kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang memberkati dan melindungi setiap langkah hidupmu. Tuhan memberkati kita semua, melindungi kita semua, dan memberikan kepada kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai dan sejahtera. Saya percaya Tuhan, Engkau akan di tangan kananmu ada umur yang panjang. Engkau akan memberikan pada kami boleh melihat anak-anak kami, anak dari anak-anak kami hidup di dalam kebaikan Tuhan. Di tangan kiri Tuhan ada kekayaan, kehormatan, dan juga kemenangan pembelaan Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa buat segala berkat firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan menyertai kami, dan kebajikan dan kemurahan Tuhan senantiasa berjalan mendahului langkah hidup kami. Semua janji berkat ini kami meteraikan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kita semua yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin.